Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi ini kamu akan mempelajari bahagian terakhir daripada pokok bahasan gelombang bunyi. Adapun topik yang akan kamu pelajari yaitu tentang taraf intensitas bunyi. Dua hal mengenai taraf intensitas bunyi ini adalah intensitas dan taraf intensitas bunyi itu sendiri, dan yang kedua adalah manfaat gelombang bunyi. Intensitas bunyi itu merupakan rambatan getaran energi. Jadi, energi yang digetarkan ini merambat melalui partikel-partikel di mana medium sebagai perambat tersebut menyampaikan getaran ini hingga energi tersebut semakin lama semakin berkurang. Berapa besar energi yang disampaikan itu sangat bergantung kepada pertama massa daripada partikel mediumnya, kedua terhadap kecepatan kuadrat daripada getaran itu, kecepatan sudut. Dalam hal ini adalah kuadrat frekuensi daripada getaran dan bergantung kepada simpangan atau amplitudo kuadrat daripada getaran gelombang bunyinya. Secara matematis dirumuskan 2V kuadrat kali M kali F kuadrat kali Y kuadrat. Baik, di mana energi di sini disimbolkan sebagai E, massa partikel itu sebagai M, dan F kecil sebagai frekuensi bunyi, dan simpangan gelombang bunyi atau amplitudo gelombang bunyi Y atau A. Intensitas bunyi yaitu berapa besar dayanya, kuat lemahnya daya pancar bunyi, gelombang bunyi yang menembus melalui bidang setiap satu satuan luas secara tegak lurus. Jadi apabila kita misalkan sumber bunyi itu berada di pusat sebuah bola, maka bunyi itu akan merambat ke seluruh permukaan bola dengan intensitas yang sama pada jarak yang sama. Ini gambaran daripada intensitas bunyi pada jarak tertentu, pada permukaan bola tertentu dengan jarak R, dengan jarak 2R dan jarak 3R. Artinya semakin jauh sebuah titik, maka semakin lemahlah intensitas yang didapat oleh titik tersebut. Dan inilah yang disebut dengan I sama dengan P per A, di mana A ini menggambarkan luas daripada permukaan bola, yaitu 4VR kuadrat. Sehingga jika ini dibandingkan untuk dua titik yang berbeda atau tiga titik yang berbeda, maka secara matematis kita bisa tuliskan I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Karena apa? Intensitas bunyi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sebagai gambaran, pada jarak R intensitasnya I, maka pada jarak 2R, maka berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, sehingga menjadi 1/4, berkurang tinggal menjadi 1/4 daripada mula-mulanya. Jadi itulah intensitas bunyi. Satuan daripada intensitas gelombang bunyi itu adalah watt per meter kuadrat, dan P adalah daya bunyi satuan watt, A adalah luas permukaan bola 4VR kuadrat, dan R jarak suatu titik dari sumber bunyi atau kita sebut dengan jari-jari bolanya. Sebagai contoh soal, kita akan melihat gambaran soal, yaitu perhatikan gambar. Intensitas getaran gempa sinabung di Kabanjahe dirasakan 6 kali 10 pangkat 5 watt per meter kuadrat di Kota Medan yang berjarak 120 km. Jika jarak Kota Medan ke Kota Kisaran 200 km, tentukan intensitas gempa yang terasa di Kota Kisaran. Jadi, jika di Kota Medan gempa
Gunung Sinabung itu dirasakan 6 kali 10 pangkat 5, maka di kisaran itu dirasakan seberapa kuat ya, intensitas daripada gempa tersebut. Ya, datanya yaitu intensitas di Kota Medan 6 kali 10 pangkat 5, jaraknya 120 km, maka jarak daripada kota kisaran itu 200 km. Yang ditanyakan berapa intensitas di kota kisaran. Ini adalah gambaran daripada posisi kota Medan, Kabanjahe, dan kisaran, di mana dari garis penghubung ini kita bisa lihat itu berbentuk segitiga siku-siku. Maka jika X-nya, X-nya 120 km dan Z-nya, yaitu jarak Medan ke kisaran, yaitu 200 km, maka kita bisa menghitung berapa jarak di kisaran ke Kabanjahe. Itu langkah pertama, karena kita harus tahu jarak suatu titik tersebut. Ya, dengan mempergunakan prinsip daripada Pitagoras, maka jarak kota Kabanjahe, yaitu Sinabung ke kisaran, yaitu akar RZ kuadrat dikurang RX kuadrat. Jadi sisi miring ya dikurang sisi yang lebih pendek, yaitu RX kuadrat. Inilah yang kita inginkan, berapa jarak Y-nya, RY-nya. Dengan RZ itu 200 km dan RX itu 120 km, maka kita dapati jarak antar Kabanjahe dengan kisaran itu 160 km. Jadi dalam hal ini lebih jauh kota kisaran dibanding dengan kota Medan. Berarti intensitas gempanya akan lebih kecil dibanding dengan yang dirasakan di kota Medan. Baik, kita lihat secara matematis. Intensitas kota Medan dibanding dengan intensitas kisaran itu adalah jarak RY. Nah, RY itu adalah jarak Kabanjahe ke kisaran per RX. RX itulah jarak Kabanjahe dengan Medan. Nah, jika kita masukkan nilai intensitasnya 6 kali 10 pangkat 5, jarak daripada kisaran ke Kabanjahe 160 kuadrat, dan jarak antara Medan ke Kabanjahe 120 kuadrat, atau kita sederhanakan ya, ini menjadi 4/3 kuadrat, atau kita kuadratkan ya, kita kuadratkan menjadi 16/9, maka dapat kita hitung daripada intensitas di kota kisaran ya. Nah, di kota kisaran sehingga kita peroleh hasilnya 3,3 kali 10 pangkat 5. Jadi kalau di Medan dia 6 kali 10 pangkat 5, maka di kisaran yang lebih jauh intensitasnya lebih rendah lagi. Nah, inilah contoh penerapan intensitas ya, dengan jarak yang berbeda. Contoh yang kedua, A dan B berjarak 12 meter dan merupakan sumber bunyi yang memancar ke segala arah. Energi bunyi yang dipancarkan A dan B masing-masing 1,2 watt dan 0,3 watt. Agar intensitas bunyi yang diterima seseorang di titik C sama besarnya, tentukan jarak C dari kedua sumber bunyi. Baik, daya pancar A 1,2, daya pancar B 0,3. Jadi, jarak antara AC dan jarak antara BC itu yang diinginkan. Jika keduanya A dengan B sumber bunyinya berjarak 12 meter, maka di manakah si C ini sebagai pendengar berada? Sehingga intensitas yang didengarnya itu adalah sama besar dari A maupun dari B. Jadi kita misalkan ya, jarak daripada A ke C kita sebut RAC atau X, dan jarak dari B ke C adalah selisih daripada 12 kurang X. Nah, sekarang kita mau melihat dengan jarak X dan jarak 12 kurang X, intensitasnya sama. Maka matematisnya kita buatkan IAC sama dengan IBC. Jadi intensitas yang didengar si C dari A itu sama dengan intensitas yang didengar C dari B.
Kita lanjutkan, intensitas itu adalah daya per kuadrat jarak. Maka daya si A 1,2, sedangkan jarak kuadrat dari AC itu sama dengan X kuadrat. Daya si B 0,3 dan daya dari RB kuadrat itu 12 kurang X kuadrat. Maka secara matematis kita bisa sederhanakan 1,2 dengan 0,3, ya, ini menjadi 1 dan ini dibagi 0,3 menjadi 4. Nah, ya, 4 per X kuadrat, ya, sama dengan 1 per 12 kurang X kuadrat. Sekarang menghilangkan pangkat kuadratnya, ya, menghilangkan pangkat kuadrat ini kita akarkan semuanya. Jadi akar 4 sama dengan 2, akar X sama dengan akar X kuadrat sama dengan X. Jadi menjadi 2 per X. Akar 12 kurang X kuadrat menjadi 12 kurang X, akar 1 tetap. Ya, kemudian kita kalikan silang, ya, 2 kali 12, 24, 2 kali X minus 2X, dan X kali 1X. Sekarang kita pindahkan min 2X-nya menjadi 3X. Jadi 24 sama dengan 3X, sehingga X itu adalah 8 meter. Jadi jarak si C dari A itu sama dengan X, yaitu 8 meter. Maka sisanya jarak si C dari B adalah 12 kurang 8 menjadi 4 meter. Jadi inilah posisi si pendengar sehingga dia bisa mendengarkan bunyi dengan intensitas yang sama. Selanjutnya tentang taraf intensitas bunyi. Kalau tadi intensitas bunyi adalah daya pancar, ya, yang sampai ke suatu titik setiap satuan luas P per A, maka taraf intensitas bunyi, ya, itu adalah tingkat kebisingan bunyi tersebut. Nah, tingkat kebisingan bunyi itu dinyatakan dengan logaritma perbandingan daripada intensitas bunyi yang didengar atau I dengan intensitas bunyi pendengaran yang paling rendah, yaitu intensitas ambang bunyi pendengaran. Sehingga secara matematis dituliskan TI sama dengan 10 log I per I0. Jadi ini adalah intensitas yang didengar, I0 adalah intensitas bunyi yang paling lemah atau disebut dengan intensitas ambang bunyi. TI taraf intensitas satuannya adalah dB. dB itu adalah desibel. Desibel itu adalah menghargai seorang penunggu telepon yang bernama Alexander Graham Bell, sehingga disingkatlah dB. Kemudian I itu intensitas yang kita dengar, ya, bunyi yang kita dengar. Kemudian I0 itu intensitas ambang pendengaran, itu nilainya 10 pangkat minus 12, ya, minus 12 watt per meter kuadrat. Ini watt per meter kuadrat. Nah, kemudian intensitas bunyi ini juga dinyatakan sebagai intensitas paling lemah didengar, artinya antara terdengar dengan tidak, sepertinya bisikan yang paling lemah tetapi masih bisa didengar. Itulah intensitas ambang pendengaran. Satuannya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, bukan desibel. Secara matematis, taraf intensitas tadi sudah dibuatkan adalah untuk satu sumber bunyi, intensitasnya adalah I. Bagaimana kalau ada N sumber bunyi, N buah sumber bunyi, ya. Misalnya untuk satu sepeda motor dapat ditentukan taraf intensitasnya. Kalau ada N buah, 10 sepeda motor, 100 sepeda motor secara serentak dibunyikan, seperti apa tingkat kebisingan yang dihasilkan? Maka dituliskan secara matematis, TI ke N sama dengan TI1 tambah 10 log N, artinya berapa banyak sumber bunyi yang identik jika dibunyikan secara serentak. Dan TI1 di sini adalah taraf intensitas jika satu buah sumber bunyi. Ya,
Nah, di situ perbedaannya. Sedangkan taraf intensitas jika ya itu dipengaruhi oleh jarak. Jadi tingkat kebisingan ya, menurut pendengaran orang yang jaraknya katakan A meter dengan orang yang jaraknya B meter yang jaraknya berbeda, maka tingkat kebisingan yang didapatkan itu akan sangat berbeda. Jadi secara matematis dituliskan TIN sama dengan TI1 tambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Jadi posisi pertama dan posisi R2 ya, kuadratkan. Ya, jadi ini satuan daripada taraf intensitas itu desibel. Gambar di samping ini adalah beberapa tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Ya, tingkat kebisingan yang berada di sekitar ya pepohonan yang sedang berbicara 60 desibel, ya misalnya kantor yang sibuk itu 85 desibel, ya. Kemudian pengering rambut 90 desibel tingkat kebisingannya, gergaji listrik 110 desibel, dan demikian seterusnya. Bahkan ini mesin jet ya, atau suara tembakan itu 140 desibel. Jadi ini semua tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh satu sumber bunyi, dan bisa juga jika dihasilkan oleh beberapa sumber bunyi. Kita akan melihat ini dalam contoh soal berikut. Contoh yang ketiga, sebuah gergaji listrik dipakai memotong pohon dengan taraf intensitas 110 desibel. Intensitas ambang bunyi, ya, ini sebuah tetapan, intensitas ambang bunyi 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Tentukan nilai intensitas sebuah gergaji dan taraf intensitas 10 gergaji. Artinya tingkat kebisingan jika 10 gergaji yang sama dibunyikan secara serentak. Kalau hanya satu tadi 110 desibel, berarti kalau 10 berapa desibel tingkat kebisingannya, itu yang dimaksud. Persamaan taraf intensitas untuk N sama dengan 1, yaitu 10 log I per I0. Nah, untuk satu sumber bunyi, taraf intensitasnya adalah 110 desibel. Ya. Nah, untuk satu sumber bunyi, berapa intensitasnya? Ya, jadi kita harus tahu, jika intensitas ambangnya itu 10 pangkat min 12, maka kita dapati hasilnya 110 per 10, ini adalah 11. Ya, log I per 10 pangkat min 12. Sekarang anti dari logaritma ya, itu adalah 10 pangkat 11 atau eksponensialnya. Jadi kita dapati 10 pangkat 11 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Sehingga kita dapati hasilnya I-nya itu I sama dengan 10 pangkat 11 kali 10 pangkat min 12. Berarti nilainya 10 pangkat min 1 watt per meter kuadrat. Jadi untuk taraf intensitas 110 desibel, maka intensitas yang ada adalah 10 pangkat min 1 watt per meter kuadrat. Nah, sekarang bagaimana taraf intensitas jika ada 10 gergaji yang sama dibunyikan secara serentak? Taraf intensitas untuk N10 sesuai dengan persamaan yang tadi, jika ada 10, maka taraf intensitas untuk satu sumber bunyi adalah 110. Kemudian 10 log N, berarti 10 log 10. Log 10 adalah 1, maka 10 tambah 10 kali 1, berarti 110 ditambah 10. Maka untuk 10 sumber bunyi mesin gergaji yang dibunyikan secara serentak, ternyata tingkat kebisingannya adalah 120 desibel. Tapi kalau hanya satu, tingkat kebisingannya
110 desibel. Jadi bisa kita bandingkan seperti apa taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh gergaji listrik. Contoh yang terakhir, sebuah ledakan didengar oleh si A pada jarak 20 meter dengan taraf intensitas 100 desibel. Tentukan besarnya taraf intensitas yang didengarkan si B yang berjarak 100 meter dari sumber ledakan. Jadi ada sumber ledakan, si A berada pada jarak 20 meter, ya, taraf intensitas yang didengarnya 100 desibel. Jadi kalau si B berada pada jarak 100 meter, tentu logikanya taraf intensitas yang didengarnya akan lebih kecil dari 100 desibel. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama, kita tentukan perbandingan daripada intensitas bunyi antara titik A yang berjarak 20 dengan titik B yang berjarak 100 meter. Maka kita dapati perbandingannya adalah intensitas di titik B dengan di titik A yaitu 1:25. Ya. Nah, kemudian maka dapat ditentukan taraf intensitas daripada bunyi di titik B. Nah, taraf intensitas di titik B itu adalah 10 log I per I0 atau 10 log IB per IA kali IA per I0. Ya. Kemudian kita masukkan nilainya. Log IB per IA ini kita uraikan ya secara matematis. Perkalian menjadi pertambahan. Jadi 10 log IB per IA ditambah 10 log IA per I0. Jadi perbandingannya 10 log IB per IA, ya, kita dapati nilainya yaitu 10 log 1/25. Sedangkan 10 log I per I0 itu taraf intensitas di titik A. Taraf intensitas di titik A. Sehingga dapat kita buat log 1/25 adalah minus 1,4 dikalikan 10 menjadi 14. Minus 14 tambah 100 berarti 86 desibel. Jadi kalau pada jarak 20 meter taraf intensitasnya 100 desibel, maka pada jarak 5 kali lipat daripada jarak si A itu 100 meter, maka taraf intensitasnya berkurang sehingga tinggal 86 desibel. Artinya berkurang sebesar 14 desibel. Jadi inilah penerapan daripada perhitungan untuk menentukan intensitas dan taraf intensitas bunyi baik berdasarkan jarak maupun berdasarkan jumlah daripada sumber bunyinya. Selanjutnya, manfaat gelombang bunyi. Manfaat gelombang bunyi untuk kesehatan yang pertama, ya, stetoskop. Ini pasti pernah kita pakai ketika diperiksa oleh dokter waktu kita dalam keadaan sakit. Itu ada denyut yang didengar oleh dokter, itu dalam bentuk getaran bunyi. Kemudian ultrasonografi atau USG. Nah, biasanya ini dilakukan pemeriksaan keadaan janin oleh ibu hamil, ya. Itu bisa nampak di layar komputer melalui getaran gelombang bunyi. Kemudian kacamata tunanetra. Jadi tunanetra sekarang sudah tidak lagi mempergunakan tongkat, tetapi mempergunakan kacamata, di mana kacamata ini memancarkan gelombang bunyi seperti apa yang dilakukan oleh kelelawar kalau berjalan atau terbang di dalam keadaan gelap. Fungsi yang lain untuk kesehatan itu memecahkan batu karang, mendeteksi tumor, dan kemudian menyelidiki otak, ya. Gelombang dikirim gelombang bunyi ke otak, memeriksa otak ada tidaknya penyakit di sana. Kemudian menyelidiki hati dan lever. Jadi ini beberapa manfaat gelombang bunyi untuk kesehatan. Manfaat gelombang bunyi yang lain yaitu menghancurkan batu ginjal, ya. Dengan mengirimkan gelombang bunyi, maka untuk batu ginjal yang masih kecil itu dapat dihancurkan.
Manfaat untuk industri yang pertama mendeteksi keretakan logam. Jadi ada alat detektor ya, dipergunakan pada sebuah logam apakah logam tersebut utuh atau ada memiliki keretakan sehingga logam tersebut karena ada keretakan maka logam tidak kuat. Kemudian sebagai pengeras suara ya speaker ini biasanya kita pergunakan ya bahkan speaker yang lebih aktif sekarang dengan mempergunakan Bluetooth dengan menerapkan teknologi yang lebih baik. Ketiga, memperlancar komunikasi, membersihkan permata, komponen permata, kemudian menentukan jarak suatu tempat dengan mengirim gelombang bunyi. Ya, kita bisa mengetahui jarak suatu tempat. Ya, misalnya kita sudah pelajari yaitu pemantulan gelombang terjadinya gema atau terjadinya gaung. Kemudian yang banyak manfaatnya di perairan yaitu dengan mengirimkan gelombang yang kita sebut sonar, ya sound navigation and ringing. Sonar ini berfungsi untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi ada tidaknya ranjau yang dilintasi oleh kapal, mencari kapal yang sudah karam. Ya, biasanya itu kapal-kapal yang zaman-zaman dulu yang sudah karam. Kemudian mengetahui keberadaan ikan di laut. Hanya bisa diketahui di daerah mana terdapat banyak ikan dan di daerah mana yang tidak terdapat ikan. Dan kemudian sonar juga dapat dipergunakan untuk mendeteksi minyak bumi. Jadi ini beberapa manfaat daripada gelombang bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ya, juga kita pergunakan dalam kesehatan maupun dalam industri. Sampai di sini topik pembelajaran akhir tentang gelombang bunyi. Ya, kiranya berapa kali pertemuan kita ini bisa membuat kamu lebih mengerti dengan jelas tentang gelombang bunyi yang baru dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.